adik-adik kelas 7 semester 1 SMP MTS. Sekarang kita akan mempelajari tentang analisis pengendalian pencemaran air yang ada di KD 3.8 yang tujuannya yaitu agar adik-adik bisa menganalisis terjadinya pencemaran air dan mengetahui dampaknya bagi ekosistem. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu, bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar adik-adik bisa mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil dari beberapa penelitian, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air ini berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada dalam air. Akibatnya, kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab air mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain yang ada di bumi ini. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, sehingga mengancam berbagai sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat ke dalam air tanah ataupun ke danau seperti sungai ataupun muara ataupun lautan, dan di titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk sistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan. Bisa misalnya dari limbah pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Nah, misalnya yang kedua dari limbah ada sumber tidak pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Sumber tidak langsung yaitu polutan yang kedua yaitu sumber tidak langsung pencemar yang masuk ke dalam air, polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air itu melalui air tanah yang ada yang namanya hujan asam. Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah plastik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Nah, adik-adik perlu tahu nih 3 dari limbah tersebut. Dari beberapa contoh berikut, kita akan bahas dari yang pertama, yaitu adalah limbah industri. Limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas itu paling banyak menjadi polutan jenis limbah dari kedua pabrik ini. Memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut juga dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam, belerang, dan bau yang menyengat. Dan limbah yang ini disebut limbah anorganik, itu dari limbah industri ya, yang skala besar. Nah, selanjutnya ada limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga ya, soalnya pasti dari kegiatan rumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun sisa-sisa puing-puing bangunan misalnya. Limbah rumah tangga juga terbagi menjadi organik dan anorganik ataupun bahan-bahan berbahaya. Nah, yang ketiga nih ada limbah pertanian. Jangan adik-adik pikir sektor pertanian itu nggak menyumbang limbah loh ya. Sektor ini justru adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia ya, misalnya insektisida,
Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk membasmi hama, namun namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada dong efek samping untuk kesehatan. Nah, adik-adik tahu nggak efek dari terpaparnya insektisida yang berlebihan? Itu bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang meningkat loh, itu di sektor kesehatan ya. Pasti masih ada dampak-dampak yang lain. Nah, kita perlu tahu dampak dari pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, bahkan penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis, merespon perubahan lingkungan, bahkan yang sekecil apapun polusi dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Nah, yang ketiga ini ada istilah baru nih, yaitu eutrofikasi. Nah, di sini yaitu maksudnya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Ini pasti diakibat dari yang tadi nih. Alga ini merupakan lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya kehidupan di dalam perairan itu akan berdampak dengan berkurangnya kadar oksigennya. Nah, yang keempat adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan, air, kemudian konsumsi oleh konsumen selanjutnya, kemudian hewan selanjutnya, ataupun bisa jadi dikonsumsi oleh manusia. Ini menyebabkan penyakit berat. Nah, lalu bagaimana pencegahan pencemaran air? Cara terbaik untuk pencegahan pencemaran air adalah dalam skala besar, yaitu dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Ada pula perubahan kecil yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mencegah pencemaran air antara lain hemat air. Pemborosan air itu merupakan masalah utama di dunia ini. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air itu menipis. Perubahan kecilnya berupa hemat air yang dapat dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat sebuah perbedaan yang besar nantinya dan akan mengurangi pencemaran air. Yang kedua adalah pengolahan limbah yang lebih baik. Mengolah limbah industri sebelum membuangnya ke badan air, ke saluran air itu bisa membantu mengurangi polusi air dalam skala yang besar. Pertanian atau industri lain, sedangkan air limbah ini bisa mengurangi kandungan racun. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk yang mudah larut, yang tidak terus menjadi polutan manusia, dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Perlu adik-adik ingat nih, dalam menangani limbah, baik dalam bentuk padat ataupun cair, tetap memperhatikan prinsip ekologi ya. Prinsip ekologi dikenal dengan 4R. Apa tuh 4R? Ada recycle atau daur ulang, ada reuse atau penggunaan ulang, ada reduce atau pengurangan penggunaan, dan ada juga repair atau perbaikan. Nah, sekarang adik-adik tahu kan penyebab, dampak, dan cara menanggulangi pencemaran air. Semoga membantu untuk adik-adik semua. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan sampai akhir ya. Jika adik-adik perlu resume, silakan di description. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat belajar. Terima kasih.